Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas rahmat karunia-Nya saya dapat menyelesaikan artikel ujian akhir semester pada mata kuliah tafsir tematik. Perkenalkan, nama saya Jauza Iqbar dengan NIM 2312019 dari program studi Ilmu Al-Quran dan Tafsir Institut Darul Quran Jakarta. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan artikel yang berjudul Membalas Keburukan dengan Kebaikan sebagai Strategi Akhlak Qur'ani, Analisis Tafsir Tematik, Quran Surat Fussilat, ayat 34 dalam Transformasi Sosial. Saya memilih tema ini karena menurut saya fenomena saling membalas keburukan masih sering terjadi di masyarakat, baik dalam kehidupan sehari-hari maupun di media sosial. Banyak konflik menjadi semakin besar karena setiap orang ingin membalas perlakuan buruk dengan keburukan yang sama. Padahal Al-Quran itu memberikan solusi yang berbeda, yaitu membalas keburukan dengan kebaikan. Jadi secara akademik, penelitian ini memberikan pemahaman mengenai konsep akhlak Qur'ani melalui metode tafsir tematik. Sedangkan secara sosial, penelitian ini diharapkan dapat menjadi pedoman dalam membangun hubungan yang harmonis, mengurangi konflik, dan menumbuhkan sikap saling memaafkan. Adapun kebaruan penelitian ini adalah mengkaji Quran Surah Fussilat ayat 34 tidak hanya sebagai ajaran moral, tetapi juga sebagai strategi transformasi sosial yang masih sangat relevan diterapkan pada era modern, khususnya di ruang digital. Rumusan masalah dalam penelitian ini itu disusun berdasarkan fokus pembahasan, yaitu bagaimana makna Quran Surat Fussilat ayat 34 menurut para mufasir. Bagaimana konsep membalas keburukan dengan kebaikan dalam perspektif Al-Quran, serta bagaimana relevansinya dalam kehidupan masyarakat saat ini. Rumusan masalah tersebut disusun agar sesuai dengan tujuan penelitian sehingga pembahasan tetap terarah. Dalam kajian pustaka, saya menggunakan beberapa kitab tafsir, yaitu tafsir Ibnu Katsir, tafsir Al-Misbah karya Muhammad Quraish Shihab, Mafati Al-Ghaib karya Fakhruddin Ar-Razi, serta tafsir Kementerian Agama Republik Indonesia. Saya memilih sumber-sumber tersebut karena mewakili tafsir klasik maupun kontemporer, sehingga dapat memberikan sudut pandang yang lebih lengkap. Metode yang saya gunakan adalah metode tafsir tematik atau maudu'i. Metode ini dipilih karena penelitian berfokus pada satu tema, yaitu membalas keburukan dengan kebaikan. Langkah-langkahnya dimulai dengan menentukan tema, mengumpulkan ayat-ayat yang berkaitan, mempelajari penafsiran para ulama, kemudian menganalisis hubungan antar ayat hingga memperoleh kesimpulan yang utuh. Jadi objek utama penelitian ini adalah Quran Surat Fussilat ayat 34 yang berbunyi bahwa kebaikan dan keburukan tidaklah sama, dan Allah memerintahkan agar keburukan dibalas dengan cara yang lebih baik, sehingga musuh dapat berubah menjadi teman yang setia. Menurut tafsir Ibnu Katsir, ayat ini menjelaskan bahwa membalas kejahatan dengan kebaikan dapat melembutkan hati seseorang yang sebelumnya memusuhi kita. Sedangkan menurut Quraish Shihab dalam tafsir Al-Misbah, sikap tersebut merupakan akhlak yang tinggi karena membutuhkan kesabaran, keikhlasan, dan pengendalian diri. Fakhruddin Ar-Razi juga menjelaskan bahwa kebaikan mempunyai kekuatan yang lebih besar dibandingkan kekerasan dalam menyelesaikan konflik. Selain Quran Surat Fussilat ayat 34, saya juga mengaitkannya dengan beberapa ayat lain seperti Quran Surat Al-Mu'minun ayat 96, Quran Surat Asy-Syura ayat 40, Quran Surat Al-Imran ayat 134, dan Quran Surat Al-A'raf ayat 199. Jadi ayat-ayat tersebut memperkuat bahwa Islam itu sangat menganjurkan sikap memaafkan, menahan amarah, dan membalas keburukan dengan kebaikan. Jadi hasil penelitian menunjukkan bahwa
Prinsip membalas keburukan dengan kebaikan bukan hanya memiliki nilai ibadah, tetapi juga memberikan dampak positif dalam kehidupan sosial. Sikap tersebut mampu meredakan konflik, memperbaiki hubungan antar manusia, bahkan mendorong seseorang untuk berubah menjadi lebih baik. Jadi dalam kehidupan modern, khususnya di media sosial, nilai ini sangat relevan ketika menghadapi komentar negatif atau perbedaan pendapat. Al-Quran mengajarkan agar kita tidak membalas dengan kebencian, melainkan dengan tutur kata yang baik, bijaksana, dan penuh kesabaran. Dengan demikian, suasana yang damai dapat tercipta. Jadi kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa Quran Surat Fussilat ayat 34 mengajarkan salah satu prinsip akhlak yang penting dalam Islam, yaitu membalas keburukan dengan kebaikan. Nilai ini tidak hanya bernilai moral, tetapi juga menjadi strategi yang efektif dalam membangun hubungan sosial yang harmonis, mengurangi konflik, dan menciptakan perdamaian di tengah masyarakat. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Semoga penelitian ini dapat memberikan manfaat dan menambah pemahaman kita mengenai pentingnya menerapkan akhlak Qur'ani dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih atas perhatian Bapak dosen dan teman-teman sekalian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.